Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprilia dengan NIM 06141382429073, jurusan FK Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan anak usia dini dimulai dari para ahli secara internasional dan secara nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah PAUD menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Maria Montessori. Maria Montessori adalah seorang dokter dan pendidik asal Italia yang menciptakan metode Montessori pada tahun 1907. Metode ini lahir dari pematangan terhadap anak-anak di Casa dei Bambini atau rumah anak di Roma. Montessori percaya bahwa anak-anak memiliki potensi unik dan belajar paling baik melalui eksplorasi mandiri di lingkungan yang terstruktur. Pendekatan ini menekankan kemandirian pembelajaran melalui pengalaman langsung dan penghormatan terhadap perkembangan individu anak. Filosofi ini menjadi dasar pendidikan anak usia dini yang modern dengan fokus pada kebebasan anak untuk belajar sesuai minat dan kemampuan mereka. Hingga kini, metode Montessori diterapkan di ribuan sekolah di seluruh dunia. Itu Friedrich Wilhelm August Froebel. Friedrich Wilhelm August Froebel adalah pelopor pendidikan anak usia dini yang mendirikan kindergarten atau taman kanak-kanak pertama di Blankenburg, Jerman pada tahun 1940. Istilah kindergarten berasal dari kata kinder atau anak dan garten yaitu taman, yang mencerminkan pandangan Froebel bahwa anak-anak seperti tunas tanaman yang membutuhkan perhatian dan pemeliharaan dari juru tanam, yaitu pendidik. Froebel percaya bahwa pendidikan anak usia dini harus menekankan pada perkembangan alami anak melalui bermain, eksplorasi, dan aktivitas kreatif. Konsepnya menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung, penggunaan alat peraga edukatif, serta keterlibatan aktif anak dalam pembelajaran. Ide ini menyebar ke seluruh dunia dan menjadi dasar bagi perkembangan PAUD modern, termasuk di Indonesia, di mana konsep Froebel School diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua adalah perkembangan PAUD secara internasional. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan jenjang pendidikan bagi anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun atau yang disebut juga masa Golden Age, atau pada jenjang pendidikan anak sebelum memasuki sekolah dasar. Keberadaan PAUD di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sejarah berdirinya PAUD di dunia internasional. Lahirnya PAUD di dunia diprakarsai oleh Friedrich Wilhelm Froebel atau dijuluki The Founding Father dan dari pendidikan anak usia dini pada sekitar tahun 1800 di kota Blankenburg, Jerman, ditandai dengan berdirinya kindergarten. Menurut Froebel, konsep belajar lebih efektif melalui bermain dan lebih menitik beratkan pada pembelajaran keterampilan motorik kasar dan halus. Berdirinya kindergarten Froebel berpengaruh terhadap perkembangan PAUD pada dunia internasional. Konsep kindergarten dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan PAUD versi lain. Selanjutnya, yang juga berpengaruh terhadap perkembangan PAUD di dunia, salah satunya yaitu Maria Montessori. Montessori membuat sekolah pertamanya di daerah kumuh di Roma pada tahun 1906 yang diberi nama Rumah Anak. Sekolah tersebut diperuntukkan bagi anak cacat mental.
Montessori banyak menemukan ide dan gagasan bagi pendidikan untuk anak normal, lebih khusus lagi diperuntukkan bagi anak di bawah 5 tahun. Secara perlahan, pemikiran Montessori berkembang di beberapa negara hingga saat ini. Penerapan pandangan Montessori membebaskan setiap anak belajar menurut tempo dengan caranya sendiri dan materi yang dipilihnya sendiri, dan ditentukan berdasarkan taraf kemampuan dan minatnya. Anak tidak perlu bersaing dengan anak lainnya ataupun dihambat kemajuannya agar sesuai dengan kelompoknya. Disiplin diri menjadi salah satu kebebasan anak untuk belajar. Bila seorang anak menguasai teknik dan materi belajar, berkreasi bebas, maka anak menjadi lebih imajinatif. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perkembangan PAUD di Indonesia. Perkembangan PAUD di Indonesia itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada masa penjajahan Belanda. Konsep PAUD dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda melalui model Kindergarten Probel yang awalnya hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan bangsawan. Namun, kesadaran pendidikan untuk rakyat pribumi mulai tumbuh, ditandai dengan pendirian Bustanul Atfal oleh Persatuan Wanita Aisyiyah pada tahun 1919 di Yogyakarta. Kurikulum Bustanul Atfal mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nasionalisme. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Taman Lare kemudian menjadi Taman India pada tahun 1922 yang menjadi salah satu tonggak penting dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia. Yang kedua ada masa penjajahan Jepang. Pada masa ini, keberadaan pendidikan anak usia dini berkurang karena kurangnya perhatian dari pemerintah Jepang. Namun, kegiatan pendidikan anak usia dini tetap berlangsung dengan tambahan elemen budaya Jepang seperti nyanyian Jepang dalam kelas. Yang terakhir ada masa kemerdekaan dan perkembangan modern. Setelah kemerdekaan, pendidikan anak usia dini terus berkembang. Pada tahun 2001. Pemerintah membentuk Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini untuk membina PAUD nonformal. Tahun 2003 menjadi tonggak penting dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang untuk pertama kalinya mengatur PAUD secara khusus. Pada periode ini juga berbagai kebijakan dan program seperti Blueprint Pengembangan PAUD, pendirian organisasi profesi Himpaudi 2005 dan masuknya PAUD sebagai program prioritas Depdiknas pada tahun 2004 sampai 2009 semakin memperkuat posisi PAUD Indonesia. Tahun 2009 Permendiknas nomor 58 menetapkan standar PAUD non formal dan non formal pada tahun 2010. Pada tahun 2010 pembinaan PAUD formal dan non formal digabungkan di bawah Direktorat Jenderal PAUD-NI yang kini berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.